beliaulah yang memiliki peran vital atau tokoh sentralnya, baik secara prosesi kemudian penataan, membuat aliran sungai yang dari pusat sumber menuju Kalijenes kemudian dibuang ke Ngerowo dan menempatkan di titik sini sebagai pendopo kabupaten, sebelah sana dibangun masjid, sebelah depannya penjara. Jadi penjara yang lama itu bukan di Rejo Agung, di Tulungagung itu, penjaranya di sekarang yang menjadi kantor DPRD kalau tidak salah. Termasuk beliaulah yang kemudian menyumbat sumber ini. Ada dua, kalau cerita yang tertinggal sih katanya jin, yaitu Jigang Joyo dan Selondang Joyo. Kemudian ini komponen atau unsur-unsur yang terlibat. Ada kebo bule, ada ijo atau dok dari Gunung Liman, dan ada ringin pohon beringin dari Mataram dan dari ringin Pitu. Kemudian yang itu disebut sebagai ringin kurung. Mbah Kiai Abu Mansur atau nama kecilnya Raden Kosim. Ada nama lain Raden Mastolo yang kemudian diberikan gelar oleh Keraton Kartosuro pada waktu itu dengan gelar Bendoro Pangeran Haryo Tolo Diponegoro. Nah, kemudian gelar Kiai Abu Mansur ini ya tidak ada hajinya ya. Yang di tulisan itu menyebutnya Kiai Abu Mansur. Itu bukan gelar dari lokal, artinya gelar itu adalah gelar yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang sufi, adalah tokoh sufi yang beliau pun juga pernah menimba ilmu di Jazirah Arab, di Turki, di Makkah dan daerah-daerah lain tentunya. Kemudian ada gelar Abu Mansur itu. Silsilah Abu Mansur, beliau merupakan atau beliau adalah putra nomor 8 dari Amangkurat Jawi, Prabu Amangkurat Jawi atau Prabu Amangkurat IV yang pada waktu itu menjabat sebagai ratu atau raja di kerajaan Mataram Islam, yang dimana letak kerajaan itu adalah di dekatnya Solo atau disebut dengan kerajaan atau keraton Kartosuro. Kemudian kan pindah ke Surakarta, yang awalnya Kartosuro menjadi ini seakan-akan hanya membalik kata begitu menjadi Surakarta atau Surakarta, itu di daerah Solo. Putra nomor 8 dari Amangkurat Jawi, dari seorang ibu Ibu Bandondari atau Raden Ayu Bandondari, ini putra Adipati Kudus. Jadi darah beliau ada keturunan Kudus dan keturunan Mataram. Mbah Mansur, putra nomor 10-nya itu Habis-1 atau Mangkubumi, Raden Masujono. Raden Masujono itu putra nomor 21, sedangkan putra nomor 10 itu adalah Pakubono II yang menjabat sebagai penguasa di Surakarta.
hanya sebentar menduduki tahta di Kartosuro, kemudian membangun kerajaan baru di Surakarta. Itu anak nomor 10. Anak nomor 21 Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Anak nomor 8 Mbah Ki Abu Mansur atau Raden Mastolo. Anak nomor 1 Mangkunegaran kalau tidak salah. Kemudian nomor 5 itu Melangi, Pangeran Sandio. Itu silsilah Mbah Ki Abu Mansur. Tidak semua putra raja kemudian menjadi putra mahkota, ya. Jadi siapa yang dikehendaki oleh raja untuk menentukan, untuk melanjutkan tahta kekuasaannya, ini hanya yang mungkin pada waktu raja ini masih menjabat, sedangkan ibu dari calon yang digadang-gadang oleh raja untuk melanjutkan tahta ini masih menjadi selir, ini akan diangkat sebagai permaisuri. Karena ketika si wanita atau seorang ibu ini masih menjadi selir, kan tidak bisa anaknya mau melanjutkan tahta. Jadi harus diambil dulu menjadi permaisuri, dan tidak harus bahwa istri yang pertama yang berhak menjadi permaisuri. Bukan begitu. Jadi terserah raja lah ya. Kita mengingat banyak arsip yang kita temukan, salah satunya adalah manuskrip yang isinya itu ada satu hal yang menarik, yaitu tulisan tentang ratib Tegal Saren. Ratib Tegal Saren, ratib itu adalah aurat atau wirid atau amalan ratib seperti Ratibul Hadad dan lain sebagainya. Itu ada ratib Tegal Saren yang isinya itu diawali dengan pembacaan kulhu, otomatis ya bismillah dan lain sebagainya ya runutannya. Kemudian pembacaan tahlil dengan lantunan yang khas sampai sekarang masih ditradisikan di masjid ini. Itu berarti membuktikan bahwa Mbah Mansur dulu pernah menetap atau setidaknya nyantri di Tegal Sari. Nah, yang mengawali beliau lari ke sini, ini banyak putra-putra raja yang lari ke arah timur seperti Raden Mas Garendi, kemudian termasuk BB2 sewaktu Mataram atau Kartosuro ini mengalami sebuah kegaduhan, ada pemberontakan pecinan. Itu kira-kira ya semasa dengan itu, karena beliau-beliau ini dari bapak yang sama namun dari seorang ibu yang berbeda. Jadi cerita yang mengawali itu di mana Mataram mengalami pergolakan, Mbah Mansur nyantri kemudian lari di sini, atau lebih dulu Mbah Mansur ke sini kemudian Mataram mengalami pergolakan, baru BB2 minta perlindungan ke Tegal Sari dan bantuan-bantuan dari saudara-saudaranya atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan Pakubuwono pada waktu itu. Jadi memang misi utama adalah mendakwahkan Islam. Seperti slogan atau tagline Mataram, raja pasti akan digelari Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Jadi Sayyid itu adalah seorang yang tua atau dituakan, Panotogomo itu menata agama, ya, meluruskan tauhid. Khalifatullah ini adalah wakil Allah atau khalifah. Tanah Jawa ini daerah Jawa, Mataram dan lain sebagainya. Dulu wilayah Mataram sewaktu Sultan Agung menjabat ini hampir seluruh Jawa. Kemudian sepeninggal beliau, termasuk di eranya Mbah Ki Abu Mansur, ini sudah banyak daerah-daerah yang kemudian terjadi disintegrasi atau melepaskan dirinya dari wilayah Mataram. Mbah Mansur untuk angka pastinya beliau dilahirkan tahun berapa, karena dulu belum ada capil ya, jadi sudah jelas tidak tercatat. Kira-kira Mbah Mansur ini kalau dilihat dari kekancingan, sementara yang ada angka yang konkret untuk kita jadikan sebagai dasar periodisasi Mbah Ki Abu Mansur dakwah begitu, ini kurang lebih pada tahun 1700 sekian. Karena di kekancingan itu ada dua kekancingan, ini selang memiliki jarak atau selang tahun kurang lebih 5 tahun. Kekancingan yang pertama dari BB2, kemudian kekancingan atau SK yang kedua ini dari Hamengkubuwono I.
itu sebelum perjanjian Giyanti. Tahun Masehinya kurang lebih 727 mungkin. Karena mohon maaf 747. Karena tahun 1742 Surakarta ini dibangun, 1745 Keraton Surakarta berdiri, 1747 kekancingan dari Pakubuwono I diberikan kepada Kiai Abu Mansur yang menyangkup 3 wilayah, yaitu Majan, Winong, dan Tawangsari. Ini diberikan kepada satu orang, siapa beliau, yaitu Kiai Abu Mansur. Kemudian kekancingan yang kedua ini dari Hamengkubuwono I mengawali perjanjian Giyanti, yang inti poinnya di dalam SK itu adalah Mangkubumi belum menjabat sebagai raja, karena di dalam SK Asmo Dalem Mangkubumi kelawan Cinangkelan kelawan Sengkalan Butong Rek Mongso Jalmi. Itu inti poinnya, bahwa kalau di kekancingan yang pertama PP2 itu meminta doa supaya keraton saya ini selalu diberikan keamanan, otomatis kalau melihat dari situ bahwa Mbah Mansur ini punya peran besar terhadap berdirinya Surakarta. Kemudian dari HB ini sebuah penegasan bahwa wilayah dan kekuasaan yang diberikan kepada Mbah Mansur, kepada Mbah Kiai Abu Mansur ini untuk anak turunnya. Ketika ada yang mengingkari isi surat SK ini, maka silahkan diadukan kepada raja dan akan dihukum di alun-alun Ingsun gitu, di alun-alun Surakarta. Kira-kira begitu. Jadi sewaktu Kiai Ageng Besari, Kiai Sepuh ya, jadi bukan yang di masa sesudahnya. Jadi yang paling konkret gitu, dimana kita pengen mencari kapan Mbah Mansur mondo, kemudian Mbah Mansur ini kira-kira lahir tahun berapa, kita pasti akan merujuk kepada siapa yang menjabat sebagai raja pada waktu itu. Karena orang-orang penting itu sangat tidak mungkin biografinya tidak tertulis gitu. Jadi kurang lebih pada tahun 17-an, dan pada waktu itu kalau tidak salah yang menjabat kiai di Tegal Sari itu adalah Kiai Ageng Besari. Oke, jadi wilayah sini dulu kita pun harus meyakini bahwa seseorang itu akan melanjutkan sebuah perjuangan luhur dari kakek buyutnya, itu sudah pasti. Dimana kita bisa melihat pola transisi dari Mojopahit sampai ke Mataram Islam, mulai dari Sultan Agung sampai Amangkurat IV, ini pasti banyak keturunan-keturunan atau putra-putra raja ini yang ingin meluruskan kembali atau ingin melanjutkan cita-cita kakek buyutnya sebagai seorang Panotogomo itu. Dan Mbah Mansur di sini banyak sekali keterkaitan beliau, selain menuju ke daerah-daerah yang dulu merupakan wilayah Mataram sewaktu Sultan Agung ya, kan kemudian mengalami disintegrasi, melepaskan diri masing-masing. Salah satu misinya juga di mana Mbah Mansur ini ada, misi utamanya adalah mengislamkan masyarakat sekitar, dan itu terjadi di wilayah perdekan manapun yang ada di daerah-daerah Mataram. Jadi visi dari desa perdekan, Tawangsari itu kan perdekan, visi utamanya dipimpin seorang kiai. Kiai ini sebutan seseorang yang memiliki tanggung jawab sebagai ulama dan umaro. Itu yo agomo yo kuwasa urusan dunia gitu. Mbah Mansur juga lah yang kemudian membangun terwujudnya Kabupaten Tulungagung. Kenapa? Karena sebelum Tulungagung berdiri, Tawangsari sudah ada. Ada cerita yang tertinggal bagaimana Mbah Mansur ini melakukan sebuah prosesi, melakukan sebuah upaya supaya wilayah-wilayah kecil yang ada di daerah sini seperti Katembungan Wajah, ada Kalangbret, ada Ringin Pitu, mungkin juga di wilayah utara itu ada Gondang Lor. Ini di merger dan mendirikan sebuah kabupaten baru
Dari sinilah awal mula lahirnya Tulungagung. Kita mengingat bahwa di arsip keraton maupun arsip-arsip dari tokoh-tokoh barat yang pernah meneliti di Jawa, ini hanya menyebut daerah sini dulu merupakan daerah rawa-rawa. Nah, ini menjadi PR yang besar. Kemudian daerah rawa ini disulap untuk menjadi sebuah tempat tinggal. Ini bukan perkara yang mudah. Nah, letak titiknya kalau sekarang bisa secara geografi ya, atau tepatnya titik koordinatnya itu ada di timurnya alun-alun. Ada sumber besar di situ. Inilah alasan juga kenapa wilayah ini kemudian disebut sebagai Telungagung. Telung ini artinya sumber, agung itu besar. Dulu sempat ada cekcok karena masing-masing wilayah kecil ini menginginkan supaya ibu kota atau kabupaten baru dibangun di wilayahnya. Akhirnya dipilihlah yang tengah atas izin keraton, dan atas petunjuk keraton disuruh meminta izin kepada Mbah Kiai Abu Mansur. Termasuk beliaulah yang kemudian menyumbat sumber ini. Ada dua, kalau cerita yang tertinggal sih katanya jin, yaitu Jigang Joyo dan Selondang Joyo. Kemudian ini komponen atau unsur-unsur yang terlibat. Ada kebo bule, ada ijo atau duk dari Gunung Liman, dan ada ringin pohon beringin dari Mataram dan dari ringin pitu. Kemudian yang itu disebut sebagai ringin kurung. Jadi prosesnya sumber rawa, di mana sumbernya ini dicari, kemudian ditanamin ijo, diinjek-injek oleh kerbau, dan ada pusaka yang melengkapi yaitu banteng wulung. Itu merupakan pusaka Surakarta. Ada yang berperan juga Mbah Jigang Joyo dan Selondang Joyo, sehingga wilayah tersebut kering, tidak langsung bisa ditempati, memakan waktu yang lama baru dijadikan sebagai pusat kota. Gitu. Jadi peristiwa itu saya rasa bukan peristiwa yang begitu saja gitu. Di daerah Surakarta pun kan banyak pohon beringin. Bisa jadi di sana dulu juga awalnya rawa-rawa ya. Pesisir selatan itu kan ketika sana lepas pantai, kemudian ada gunung, sangat logis ketika di wilayah situ ada banyak rawa. Makanya daerah selatan itu kan campur darat ya. Berarti campur karo daratan gitu. Makanya disebut campur darat. Itu perannya Mbah Mansur dalam membangun Kabupaten Tulungagung. Beliaulah yang memiliki peran vital atau tokoh sentralnya, baik secara prosesi, kemudian penataan, membuat aliran sungai yang dari pusat sumber menuju Kalijenes kemudian dibuang ke Ngerowo, dan menempatkan di titik sini sebagai pendopo kabupaten. Sebelah sana dibangun masjid, sebelah depannya penjara. Jadi penjara yang lama itu bukan di Rejo Agung, di Tulungagung itu. Penjaranya di sekarang yang menjadi kantor DPRD kalau tidak salah. Tengen iki lek apik masjid, kiwa perkara elek penjara. Jadi pilihannya gitu. Dan dalem atau pendopo itu sebagai sentral atau diri kita. Nah, ini yang kemudian sering menjadi pertanyaan dalam benak saya. Melihat perannya, seharusnya kan masa-masa sesudahnya itu tidak lepas juga dari peran. Kalau masanya Mbah Kiai Abu Mansur berarti masa sesudahnya ya, putra-putranya. Tapi nampaknya tidak. Mungkin memiliki kegayuhan atau prinsip yang berbeda. Kembali lagi bahwa niat Mbah Mansur ini memang mendakwahkan pesantren, bukan hanya soal kekuasaan begitu ya kira-kira. Padahal beliau juga putra seorang raja gitu. Namun kenapa kemudian kok seakan-akan tidak ada hubungan antara pejabat-pejabat dan pada waktu itu ya, termasuk Bupati Pringgodiningrat dan lain sebagainya,
Ada sareannya itu di Majan, bupati keberapa itu ada di Majan, nggak ngerti. Jadi saya sendiri juga belum menemukan jawabannya, atau mungkin itu sudah menjadi prinsip bahwa Khalifatullah Tanah Jawa begitu ya kira-kira. Jadi urusan dunia itu cenderung dikesampingkan karena ada yang lebih ahli di bidangnya, mungkin begitu. Jadi Raden Mas Qasim, Qasim ini bahasa Arab, artinya adalah bagian ya kalau Qasim. Kemudian kalau nama Tolo itu adalah artinya adalah madu. Diharapkan madu ini kan sebagai obat. Madu itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Begitulah kira-kira nama yang diharapkan dari sosok Abu Mansur yang kemudian digelari Abu Mansur. Beliau juga digelari sebagai Pangeran Haryo Tolo Diponegoro. Pangeran Haryo Tolo Diponegoro Dipaning Negoro. Apa kira-kira kalau sekarang seperti Panglima begitu ya, Dipaning Negoro? Tidak tahu juga tepatnya. Nah, beliau ini memiliki banyak nama, artinya bahwa diharapkan sosok beliau ini bisa sebagai benar-benar jelmaan seorang gusti gitu ya. Karena masyarakat Jawa itu membutuhkan cerminan dari Sang Khalik atau Allah. Allah bercermin melalui raja-raja, makanya kemudian ratu di Mataram ini disebut sebagai Gusti Ratu. Jadi ada Gusti Allah, ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ada Gusti Ratu. Itu Gusti ini bagus hati darane Gusti. Jadi memang seperti Mbah Mansur ini merupakan sebuah cerminan dari Allah. Artinya apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Sebisa mungkin beliau-beliau orang dulu itu pasti akan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Allah Maha Pengasih, beliau juga Maha Pengasih. Yang alim, beliau-beliau ini juga ngalim. Itu As-Sabur, beliau-beliau ini juga sabar. Ya Rozak, beliau-beliau tokoh-tokoh ini juga suka memberikan sesuatu kepada masyarakatnya. Itu. Jadi cerminan ya, cerminan. Nah, satu lagi saya jadi ingat di maesanya Putri Alap-Alap itu ada yang namanya tulisan inskripsi maesanya atau batu nisannya dari kayu. Nanti bisa dilihat ya di area Sarean itu, Sarean Sentono. Bunyinya begini: Pasarean Bendoro Rahaden Hayu Hageng Hengkang Yang Kanjeng Sampean Dalem Tulungagung Kang Sapisan. Artinya apa? Mari kita sedikit paham. Yang pertama adalah Pasarean, ini menunjukkan beliau sedang sare di wilayah itu, di Pesarean. Bendoro adalah orang yang dianggap tinggi ya, Bendoro. Ya Ndoro gitu. Rahaden Hayu ini adalah Raden Ayu. Hageng ini adalah penguasa. Hageng Rakseso penguasa, seperti sengkalanya Tulungagung 18 atau 19 ya. Dwi Rakseso Sinabdo Ratu, berarti Tulungagung ini berdiri atas sabdonya dua ratu atau dua raksasa, Jogja dan Solo, mengakui bahwa Tulungagung sebagai kabupaten baru. Itu. Dan saya lanjutkan Pasaran Bendoro Rahaden Hayu Hageng penguasa. Hengkang Hyang adalah seseorang yang dipersonifikasi sebagai dewa-dewi. Berarti akhlak dari Putri Alap-Alap yang memiliki itu manusia yang disucikan, baik dari sisi spiritual maupun intelektual maupun dalam bidang apapun di dunia, penguasa lah itu. Kanjeng Sampean Dalem ini biasanya tersemat atau dikembalikan kepada seorang raja, istilah itu Tulungagung Kang Sapisan, berarti Tulungagung yang pertama. Ini menguatkan bahwa Tulungagung lahir itu tidak lepas dari beliau-beliau. Siapa? Mbah Kyai Abu Mansur, Putri Alap-Alap, yang di situ ada prasasti yang menyebutkan kata
Tulungagung ini secara gamblang dan jelas. Kalau dilihat dari posisi sarean di tengah ini sesuai tulisan dulu. Jadi jangan kita kemudian dengan mudah bahwa apa yang nampak itu adalah sesuatu yang sebenarnya. Nanti dulu. Di tengah ini ada tulisannya Mbah Kiai Abu Mansur Sani atau Thalis atau Mbah Kiai Marwoto. Sebelah kanan ini ada Nyai Lidah Hitam yang memiliki nama asli Siti Fatimah atau Sayyidati Fatimah. Orang Jawa menyebut ini sebagai Dewi Pertimah. Ini putri dari Madiun, putri Kiai Ageng Basyariah, Bagus Harun Basyariah. Yang di tengah tadi cucunya Mbah Mansur awal yang bernama Mbah Marwoto. Yang paling kiri adalah Nyai Ratu Alap-Alap atau Putri Alap-Alap. Putri ya, Putri Alap-Alap. Ketika ada pertanyaan, kemudian apa hubungan dari ketiganya ini? Mungkin tidak kira-kira seorang cucu kemudian dimakamkan di tengah. Tidak mungkin. Jadi di sini saya ingin menjawab bahwa siapa sebenarnya yang dimakamkan di area gedong ini, karena ada 7, itu biarlah tetap menjadi rahasia keluarga. Dan hubungannya bagaimana, sementara biar tetap menjadi sebuah rahasia. Kalau sejarah yang menyebar, Mbah Mansur dimakamkan di Baqi'. Baqi' itu di wilayah Arab, di wilayah Mekah. Itu karena sewaktu beliau haji, beliau tidak kondur, beliau sedo dan dikuburkan atau dimakamkan di sana. Kembali lagi biarlah apa yang ada di dalam gedong ini menjadi pertanyaan besar dan pada saatnya akan terjawab juga atas izin Allah, begitu kira-kira. Masalah hubungannya bagaimana saya tidak tahu. Untuk area pesarian Sentono yang ada di ini sekarang kita berada di sarean ini memiliki format yang sangat unik, menggambarkan semasa beliau ini masih hidup. Jadi di tengah pas, kemudian pintunya tidak dibikin lurus dari bangunan yang mengelilingi, tapi agak menyerong, begitu, agak menyerong ombol sing kanan. Ini artinya bahwa kebaikan itu harus banyak daripada keburukan kita. Simbol dari tangan kanan dan tangan kiri. Perkara kanan harus lebih dominan daripada kiri. Yang disarekan di sini sebelah kiri dari bangunan inti atau gedong, bangunan inti di mana seorang kiai itu dimakamkan. Sebelah kiri itu adalah putra-putra yang menjabat sebagai kiai selanjutnya. Sebelah kanan adalah keturunannya dan juga pengikut-pengikutnya. Ajudan ini di kanan atau di kiri, kira-kira begitu. Jadi cenderung keluarga itu pangiwo itu. Memiliki makna seperti itu. Peninggalan Mbah Kiai Abu Mansur yang bisa kita lihat dan kita saksikan bareng-bareng itu ada masjid, ada gapuro. Gapuro ini identik dengan bangunan yang ada di Solo atau Surakarta. Berarti sangat kuat sekali bahwa beliau ini masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Solo. Kemudian ada dalam ini ada 3 bangunan, pendopo, kemudian di antara, dan bangunan utama atau dalem. Di antara ini seperti masjid di sini saya tidak menemui bangunan masjid yang seperti ini. Ada 3 partisi, bangunan inti, di antara, serambi. Biasanya masjid pada umumnya ini terdiri dari bangunan inti, serambi. Itu. Ada beberapa pusaka Mataram yang dulu dibawa ke sini oleh Mbah Mansur sewaktu Kartosuro mengalami sebuah pergolakan atau mendapatkan serangan dari para pemberontak. Ada 13 pusaka yang dibawa ke Tawangsari, namun sekarang berada di mana saya juga tidak tahu. Saya hanya mengacu kepada tulisan sejarah yang ada. Dari 13 saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada Wayang Pamegat Asri Jayaningrum, wayang. Ada bedil sundut, pistol yang modelnya ini kayak pisang melengkung gitu. Ada tombak Kiai
Blorok. Kemudian ada lagi Banteng Wulung, tapi Banteng Wulung ini sudah kembali ke keraton. Kemudian ada Kiai Rampak. Itu Kiai Rampak sekarang saya ambil sebagai nama brand ya, Kiai Rampak, biar kita juga mengingat terus pusaka-pusaka itu, dan masih banyak pusaka-pusaka yang lain. Ada Pak Ayang Pamukatasi Jayaningrum, Kiai Blorok, Kiai Rampak, Kiai Bendesora, Banteng Wulung, Bedil Sundut, Pelana Kuda Emas, Barongan Emas. Nah itu sekarang di mana? Sayang sekali ya, entah di mana keberadaannya. Tapi yang jelas masih ada gitu. Karena sesuatu yang ada sampai kapanpun akan tetap ada, cuman pindah tempat. Kira begitu. Peninggalan tak benda ada beberapa tradisi nyadran atau ziarah kesarian, itu nyadran bahasa lainnya. Ada rutinitas ratib, ada pencak silat. Jadi keturunan-keturunan Mataram atau rakyat-rakyat Mataram ini, yang laki-laki harus bisa ilmu bela diri, yang perempuan harus bisa nari. Ini sudah satu paket gitu. Selain kalau ini kan hasil dari budaya, namun ketika seperti ibadah sholat dan lain-lain, ini kan ajaran nilai, ajaran-ajaran agama, cara kita beribadah gitu. Jadi nari dan bela diri pun ini sebenarnya memiliki komunikasi kuat dengan Sang Maha Tinggi. Seperti tari bekso yang ada yang begini ya, ini kan alif lam lam ha Allah ini, lewis glung gitu ya selesai gitu. Jadi Allah ini ojo kondal teledek kan begini, wis ojo keki tak kudo ilingo karo Gusti Allah itu nari. Dan ada beberapa gerakan seperti memusatkan perhatian, dan termasuk gerakan-gerakan lain yang itu transenden gitu, menarik garis lurus kepada Allah gitu. Pokoknya semua yang ada di sini itu sebisa mungkin didesain oleh Mbah Kiai Mansur, kita akan selalu mengingat Tuhan gitu. Jadi sesuai dengan perintah Al-Quran, udzukurullah dzikran katsiran, yang diperintahkan banyak dan buahnya itu adalah zikir. Makanya melihat apapun yang ada di sini, kita selalu Allah subhanallah la ilaha illallah masya Allah gitu ya. Itu kelebihannya. Dari sekian banyak apa yang ditinggalkan oleh Mbah Kiai Abu Mansur, termasuk di situ ada masjid, ada ini yang nampak dulu ya, ada gapuro, ada prasasti, ada pusaka-pusaka dari Mataram, ada dalem, kemudian ada pasarean, Sarean Sentono. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi saya yakin ini atas izin Allah, dan juga tidak lepas dari apa yang sudah direncanakan oleh pendahulu kita, bahwa di sini banyak pesan tentang bagaimana kita ini sebagai hamba yang semestinya. Jangan sampai masjid, kemudian tempat-tempat ini yang dulunya tempat suci, tempat yang disakralkan, menjadi sebaliknya. Jadi pesan-pesannya ketika kita berada di sini, atau ketika kita mengingat tokoh Kiai Abu Mansur ini, jangan sampai kita ingat Abu Mansur tapi tidak ingat Allah, begitu kira-kira. Apa yang ditinggalkan marilah kita tradisikan yang baik-baik, kita lestarikan, karena banyak warisan-warisan tak benda di sini, seperti tradisi beliau, kebiasaan beliau, aurat atau wirid-wirid beliau, ini masih tertinggal sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan semuanya itu. Yang terpenting di sini mengingat nama Tawangsari, dan di depan masjid ini anehnya ada pohon tanjung. Tanjung ini maknanya kalau versi religi atau versi Islamnya ini Sanepan Jowo tan keno sinanjung. Jadi ketika kamu di masjid itu jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi jangan harap ketika
kita masuk ke masjid, orang akan bilang, oh subhanallah itu. Begitupun dengan kita keluar dari masjid, jangan kemudian kita mengharap-harap pujian dari orang lain. Itu akan merusak kemurnian ibadah kita. Makanya ditanami pohon tanjung, tan keno sinanjung. Tan keno itu tidak bisa dipuji-puji. Nah, termasuk di sarehan, ini saya tambahkan ya karena penting juga untuk kita ketahui, ada beberapa orang yang dimakamkan di gedong ini di belakang saya. Ada Nyai Lidah Hitam, ada Putri Alap-alap. Ceritanya dulu kenapa disebut Nyai Lidah Hitam, ini mandi opo kang didhawuhake. Jadi yang diceritakan, cerita tentang beliau yang tertinggal sampai sekarang, beliau ini yang di dahare ini hanya tanah itu ya, dan seweke itu untuk goreng kreweng gitu, goreng apapun itu ya disewek gitu sudah langsung gitu. Itu Nyai Lidah Hitam karena ini yang beri julukan orang-orang Londo ya, orang-orang Belanda, karena takut dengan sabdonya. Makanya tidak ada situs atau peninggalan Belanda di wilayah sini, tidak ada. Ditakuti mergo mandi sabdo Pandito Ratu begitu. Yang Putri Alap-alap ini ada yang mengatakan bahwa alap-alap ini dari bahasa Arab alfu alfin, jadi sewewu, satu orang yang memiliki kemampuan 1000, makanya diarani alap-alap, alfun alfin, alfu alfin, sewewu, memiliki kekuatan sewewu berarti berapa juta ya. Dulu ceritanya wilayah sini itu sangat wingit. Burung itu kalau tidak ada, burung-burung yang terbang di atas sarean itu tidak ada, pasti akan jatuh. Betul, burung-burung itu akan jatuh. Dan siapapun yang melalui gerbang sekarang sih menjadi jalan ya. Dulu ada trapnya, ada punden berundak atau lantai berundaknya. Gapuro itu masuk jadi harus turun. Banyak di sini tanaman-tanaman yang memiliki kekayaan tentang filosofis, seperti kepel, ada nam-naman, ada mundu. Di dekat gerbang itu ada pohon nam-naman. Kalau masuk harapannya seseorang itu bisa menata hatinya ketika melihat pohon nam-naman. Oh iya, hatiku tak name. Dinam itu kayak dirajut, ditoto, sing elek-elek diguwak. Orang ngenam itu kan yang jelek dibuang. Misalkan menganyam bambu, yang rusak kan dibuang, tidak dipakai. Itu jangan dibawa. Kemudian agak ke dalam ada pohon mundu. Mundu itu adalah simbol ketawaduan. Tawaduk mituhu. Mundu itu kan mundu gitu. Jadi nggak bisa kemudian masuk di dalam kiai dengan gelagat yang seperti, tidak bisa. Dia pasti akan tawaduk, akan mundu gitu. Itu mundu. Dan di doponya itu trap ya, ada pintu di samping juga. Ini untuk membedakan. Kalau di pendopo ini orang yang sowan, tapi kalau yang di samping ini tamu. Jadi beda antara sowan dan dayoh ya. Antara orang yang kalau sowan itu berarti seakan-akan itu sudah menjadi sebuah tradisi. Seseorang akan mendatangi derajat seseorang yang lebih tinggi. Itu sowan. Seperti kita sowan kepada kiai. Tapi kalau tamu biasanya memiliki derajat yang sama atau bahkan di atasnya. Bisa dipahami ya. Ya memang kalau di sini cerita sing tentang aneh-aneh itu cenderung di-skip ya. Cenderung di-skip, jadi kanuragan, kesaktian kayak begitu cenderung di-skip. Ya itu untuk konsumsi kita saja lah. Banyak yang biasa kita kenalkan itu ya makna-makna dari filosofi-filosofi yang ada di sekitar sini. Termasuk sumur itu ada 7 yang center gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak bintang biduk itu loh. Nggak tahu maksudnya apa itu. Dan wilayah sini itu juga di sungainya itu keliling. Dalam itu dalam Mbah Kiai, belakang sungai, depan sungai dikelilingi seperti tapal kuda.
nampaknya sini dulu dipilih karena memiliki tempat yang strategis. Kalau kita mau memberikan sebuah stigma atau menganalisa atau memberikan asumsi atau pendapat kita tentang Mbah Kiai Abu Mansur, dengan kita mengetahui nama Abu Mansur ini adalah Lughatul Arabiyah ya, artinya beliau ini bukan orang yang tidak tahu dalam bidang syariat maupun tasawuf gitu. Seakan-akan, dan pola tatanan yang ada di Tawangsari ini ada dalam masjid yang jaraknya ini tidak terlalu jauh, seakan-akan ini menduplikat atau menyontoh Rasulullah. Jadi tradisinya Rasulullah, di mana jarak rumah dan masjid ini tidak terlalu jauh dan agak nyerong ke sebelah kanan begitu. Ya, orang alim lah. Pada intinya Mbah Mansur ini orang alim, dan dilihat dari asar sampai sekarang ya, mulai bagaimana beliau membangun masjid, ada mimbar di situ, ada mihrabnya. Ini bukan orang yang tidak paham dalam bidang tasawuf. Saya rasa sangat mendalam sekali keilmuan beliau, khususnya dalam ilmu din atau ilmu keagamaan. Termasuk nama Tawangsari ini nama yang berat ya. Tawang itu adalah langit, sari itu adalah inti. Berarti harapannya ketika siapapun yang berada di sini itu seakan-akan berada pada intisari langit. Apa? Kekosongan. Gung lewang lewung. La maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kira-kira kalau mendengar atau kita mengetahui peran-peran beliau, arahnya pasti akan mengembalikan kita untuk mengagungkan asmanya. Itu subhanallah.